Saya excited sekali pagi hari ini karena ada sesuatu yang sangat baik yang saya mau ajak kita belajar darinya. Dan bantu saya untuk bisa menangkap dengan cepat karena kita punya waktu terbatas pagi hari ini. Yuk kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami boleh kembali datang berkumpul di tempat ini pagi hari ini. Saat ini Tuhan, kami mau tundukkan diri kami di bawah otoritas firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu itu sanggup mengarahkan hidup kami, menegur kami, menasehati kami, bahkan mengubahkan hidup kami. Buat kami kami memiliki hati yang terbuka untuk menerima firman-Mu, dan ketika roh kami tundukkan di bawah otoritas firman-Mu, kami keluar dari tempat ini bukan hanya mendengar firman Tuhan, tapi kami boleh jadi pelaku firman Tuhan. Kami siap Tuhan, sambut firman-Mu buat hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap belajar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Sepanjang bulan ini kita sedang belajar tentang pembapaan. Kita lagi belajar itu secara konsisten dari minggu pertama, minggu kedua. Saudara yang baru datang hari ini, saya mendorong saudara untuk mendengar serinya itu dari seri yang pertama. Saya harus sebutkan memang di awal-awal banyak saya berikan dasar-dasar teologianya. Jadi memang agak cenderung lebih berat. Tapi itu diperlukan, terutama saudara yang mau belajar benar-benar firman Tuhan, saudara ikutin dari awal. Nah hari ini sudah masuk ke seri yang ketiga dari bicara tentang pembapaan. Kita banyak belajar sisi bagaimana pembapaan di minggu pertama itu di seluruh Alkitab. Itu polanya ternyata yang Tuhan tempatkan di situ adalah model pembapaan. Minggu lalu kita belajar bahkan Yesus sendiri selama 3,5 tahun dia hidup di bumi. Melayani dengan murid-muridnya, yang dia lakukan semata-mata dia membapai anak-anak rohaninya. Yang 12 ini tujuannya begini, supaya mereka semua bisa dirilis ke dalam panggilan mereka dan mereka bisa berdampak sama dunia. Itu yang kita belajar minggu lalu. Nah sesudah 2 minggu berturut-turut kita belajar banyak dari sisi pembapaannya. Hari ini saya mau kita justru belajar melihatnya dari sudut yang sebaliknya, sudut yang berbeda. Kalau ada bapak harus ada anak. Jadi hari ini saya akan bicara tentang spirit of sonship, yaitu judul khotbahnya. Pepatah dunia mengatakan it takes two to tango. Apa tuh maksudnya Pastor? Saudara tahu tarian tango? Ya kalau nggak tahu, saya harusnya siapin ya. Tarian tango itu tarian, ini mungkin dari Amerika Latin ya, tango. Tarian tango itu tarian yang cuma bisa dilakukan oleh 2 orang. Berpasang-pasangan, makanya pepatahnya bilang it takes two to tango. Kalau mau tango itu dibutuhkan 2. Kalau sendiri nggak bisa, itu aneh. Nah begitu juga hubungan ini. Kita bangkitkan bapak-bapak, tapi kalau anak-anaknya nggak dipersiapkan, percuma. Karena tanpa orang-orang yang menyiapkan dirinya, menyediakan dirinya, merendahkan hatinya untuk siap dibapai, maka pembapaan gak akan bisa berjalan. Dan itu yang saya mau kita ajak belajar tentangnya. Saya mau kutip dulu ada satu cerita dalam Alkitab di Lukas pasal 15. Saya temukan ada sesuatu yang menarik di situ. Saya gak akan masuk ke ayat per ayatnya karena akan panjang sekali. Tapi saya mau saudara sekedar cermati ada bagian ini. Saudara perhatikan, saudara semua tahu ya cerita anak yang hilang. Waktu anak hilang ini udah menghabiskan semua harta bapaknya. Alkitab bilang begini, ketika dia menyadari kesalahannya, dia berpikir, waduh, di rumah bapakku itu minimal pelayan-pelayannya aja makannya pantas, layak. Di sini aku makan makanan babi. Kemudian dia bilang apa? Lebih baik aku kembali ke bapakku. Kemudian dia berhasrat, berniat, berencana begini. Udah deh, aku minta kemurahan bapakku untuk sekedar begini, mengizinkan aku kembali, biarpun cuma jadi bawahan dia, biarpun cuma jadi karyawannya, biarpun cuma jadi budaknya, nggak apa-apa. Itu yang ada dalam pikiran dia. Waktu anaknya ini dalam perjalanan kembali ke rumah bapaknya. Bapaknya dari kejauhan udah melihat dia. Dan Alkitab catat begini, bapaknya itu langsung menyambut dia. Dan bahkan memulihkan dia ke dalam posisinya sebagai anak. Tapi yang menarik, sekali lagi dia utarakan niatnya. Dia bilang begini, Bapak, aku gak pantas jadi anak Bapak. Udah, jadikan aku as one of your servant. Jadikan aku sekedar salah seorang dari bawahanmu atau karyawanmu. Itu yang si anak bungsu ini lakukan sama bapaknya. Nah saya cuman bawa ceritanya sampai ke titik itu. Kenapa Pastor? Saya percaya penggalan itu punya pesan buat kita.
Saya percaya cerita anak yang hilang bukan cuma orang yang udah kenal Tuhan, itu meninggalkan jalannya terus balik lagi sama Tuhan. Ya kita bisa lihatnya dari sisi itu. Tapi saya percaya cerita ini juga bicara tentang begini, waktu kita semua datang kembali kepada hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan mau bawa kita masuk dalam hubungan dengan Dia sebagai begini, sebagai anak. Tapi yang menarik, banyak dari kita datang kepada Tuhan justru menyodorkan diri kita cuman sebagai hamba. Padahal Tuhan mau kita masuk dalam hubungan itu sebagai anak. Tuhan mau kita jadi anak, kita malah maunya jadi hamba. Saudara tanya, memang bedanya apa? Kita datang sama Tuhan jadi jemaat yang setia, kita bilang kita ini jadi hamba aja. Hamba Tuhan ini gak mesti konotasinya saudara pelayanan atau jadi pendeta, bukan. Jadi hamba ini konotasinya atau pemikirannya di seputar begini, ini hamba nih. Hamba itu hanya mendapatkan upah kalau dia kerja. Banyak orang datang sama Tuhan, hubungannya sama Tuhan hari ini sifatnya begini, transaksional. Tuhan, aku kan udah datang ke gereja, kenapa hidupku gak diberkati? Tuhan, aku kan sudah memberi, kenapa aku kok gak ngalamin terobosan? Tuhan, aku kan udah melayani, kenapa aku gak ngalamin apa yang aku nantikan selama ini? Itu namanya hamba. Saudara bisa lihat itu? Banyak orang, ya sampai hari ini. Banyak jemaat, ini yang menarik. Tuhan tawarkan sonship, we want servanthood. Tuhan menawarkan jadi anak, kita memilih jadi hamba. Tuhan menawarkan anugerah, ini anugerah tuh. Bapaknya bilang sama anak sulungnya di akhir percakapannya. Ini pernyataan bapaknya. Saya percaya bukan cuma sama anak sulung, anak bungsu juga sama. Bapaknya bilang apa? Bapaknya bilang begini, loh kok kamu kok aneh? Semua milikku ya milikmu. Apa yang aku punya kamu bisa nikmatin. Itu namanya anugerah. Tuhan mau kita punya that sense of ownership. Tuhan mau kita memiliki perasaan kepemilikan itu. Bahwa kita ini anak di dalam rumah. Bukan cuma hamba yang bekerja untuk dapatkan sesuatu. Tapi ironisnya dan menariknya sampai hari ini banyak orang Kristen melihat dirinya dari kacamata kayak gitu. Semua bersifat transaksional. Selalu ada hitung-hitungannya, selalu ada ukur-ukurannya, selalu ada barternya. Kita selalu ngerasa kita lakukan sesuatu demi dapatkan yang lain. Kita rajin di sesuatu demi mendapatkan yang lain. Itu namanya transaksional. Ini poinnya. Tuhan menawarkan dalam hubungan ini. Satu bentuk ini namanya sonship. Tapi yang menolaknya adalah kita. Kita yang menolaknya dan kita memilih yang namanya servanthood. Justru kita maunya jadi hamba. Kenapa pastor? Ada orang-orang yang menolak pembapaan. Kenapa pastor? Ada orang-orang yang gak mau jadi anak. Tadi kita yang memilih kok. Kita maunya jadi hamba aja, gak mau jadi anak. Kenapa pastor ada orang-orang yang memilih jadi anak? Saya temukan ada 3 alasan utama. Kenapa orang itu memilih gak mau jadi anak. Yang pertama, karena banyak orang yang gak tahu bahwa mereka bisa dibapai. They don't know it's available. Oh saya bisa jadi anak, pastor saya gak tahu saya bisa jadi anak. Karena satu-satunya gambaran dan opsi yang mereka punya itu cuma menjadi hamba. Jadi yang pertama alasannya kenapa orang gak mau jadi anak. Karena banyak orang yang gak tahu bahwa opsi itu ada. Oh saya bisa jadi anak ternyata. Maksudnya gimana pastor yang lebih praktisnya lagi? Karena memang gak bisa dipungkirin. Di banyak lingkaran kekristenan, komunitas, gereja, jemaat itu ya diperlakukannya kayak hamba. Semua bersifat transaksional. Ayo kamu harus rajin ke gereja kalau kamu mau diberkati Tuhan. Ayo kamu harus nabur kalau kamu mau dapatkan ini. Ayo kamu harus melayani Tuhan kalau kamu mau begini. Kita melatih jemaat kita dengan hubungan kayak gitu. Dan bukan cuma lewat apa yang kita ajarkan, tapi apa yang kita praktekkan pun sama. Gimana antara gembala dengan jemaat itu lebih mirip kayak bos dengan anak buah. Atasan dengan bawahan, bukan bapak dengan anak. Dan perlakuan-perlakuan itu dan apa yang diajarkan yang melatih jemaat untuk ngertinya begini, oh pembapaan itu nggak available. Ya memang ini yang normal, jadi hamba aja. Semua bersifat transaksional. Tapi 2 minggu belakangan ini saya berharap minimal bantu saudara mengerti dan menyadari Tuhan punya satu anugerah yang harusnya bisa kita akses. Tuhan mau kita bukan cuma jadi hamba, tapi Tuhan mau kita jadi anak. Kita ngerasa kita punya sense of belonging, jadi perasaan memiliki.
Kita ada di tempat ini rumah kita. Kita bukan cuma hamba yang bekerja buat Tuhan, bukan cuma hamba yang lagi mengabdi sama atasan, sama gembala, sama pemimpin, tapi kita anak-anak yang mau bertumbuh di dalam rumah rohani kita. Itu yang pertama. Kenapa orang gak mau jadi anak? Karena banyak orang gak ngerti itu ada. Pembapaan itu ada. Saya ngobrol dengan beberapa orang di 2 minggu terakhir. Saya tanya, gimana kamu di Kingdom Embassy? Pastor, saya udah ke beberapa gereja sebelum ini. Saya gak pernah ngerasa di tempat-tempat lain saya dapat rangkulan, pelukan, penerimaan yang begitu rupa seperti yang saya terima di sini. Tentu saja ini bukan bicara tentang asyirnya yang senyum. Kita punya asyir, semua tempat lain juga punya asyir. Tapi lebih dari itu, pastor di sini saya diperhatikan. Hidup saya, ada orang yang mau tahu tentang hidup saya. Bahkan yang mau terlibat di dalam pergumulan saya. Tiba-tiba ada embrace gitu. Ini satu perasaan yang saya belum pernah alami sebelumnya. Apa itu? Keluarga rohani. Apa itu? Pembapaan. Itu yang pertama. Banyak orang gak tahu kalau itu tersedia. Tapi ada alasan kedua. Kenapa orang menolak pembapaan? Kenapa orang gak mau jadi anak? Alasan yang kedua ini juga cukup umum. Apa? Namanya pride. Kesombongan. Ada orang-orang yang bilang begini, saya gak butuh orang lain dalam hidup saya. Hubungan saya langsung dengan Tuhan. Kedengarannya keren ya. Kedengarannya rohani. Tapi saya kasih tahu, itu bentuk kesombongan rohani. Waktu kita gak ngerasa kita butuh orang lain, waktu kita gak mau rendahkan diri kita untuk mau dengar dari orang lain, dan kita pakai Tuhan jadi bempernya, saya langsung saja sama Tuhan. Itu namanya kesombongan rohani. Saudara ingat cerita yang saya sampaikan minggu lalu, waktu ada satu muridnya tanya sama Yesus, Yesus tunjukkan Bapa kepada kami. Yesus bilang, kamu nih gimana sih? Masa kamu gak nangkep juga? Kalau kamu lihat aku, kamu lihat Bapa. Ternyata ini memang mekanismenya Tuhan. Bapa di surga justru mau merepresentasikan dirinya melalui orang yang dia tempatkan di bumi atas hidup kita. Waktu kamu lihat orang itu, kamu lihat Bapa di surga. Waktu kita bilang kita gak butuh orang, kita maunya langsung aja ke Bapa di surga. Itu bentuk kesombongan rohani. Atau cara lain saya ngomongnya. Kalau sama Bapa rohanimu aja yang kelihatan, kamu gak ngerasa kamu bisa tundukkan diri kamu, belajar mau submit dan mau taat. Apalagi Bapakmu yang di surga yang gak kelihatan sama kamu. Itu akan lebih gampang lagi kamu debat, itu akan lebih gampang lagi kamu gak denger, itu akan lebih gampang lagi kamu gak taatin. Kalau apa yang nampak aja kamu gak mau rendahkan hati kamu, apalagi sama yang gak nampak. Itu yang kedua, alasan kenapa orang gak mau punya Bapak rohani atau gak mau jadi anak, because of pride. Tapi ada alasan yang ketiga. Alasan yang ketiga ini juga cukup umum. 3 alasan ini semuanya umum. Yang ketiga, because of hurt, because of pain. Dikarenakan oleh luka, dikarenakan oleh sakit hati, dikarenakan oleh trauma yang mungkin terbentuk karena abuse. 2 area trauma yang paling umum. 1, waktu kita dibesarkan di keluarga kita. Saya temukan banyak orang-orang yang menolak hubungan pembapaan. Waktu ditelusurin, ini area yang pertama nih. Ternyata waktu dibesarkan di keluarga jasmaninya, bapaknya itu punya sifat abusive. Bapaknya itu punya sifat menganiaya, menekan, memaki, memarahi. Ada luka ini yang bikin trauma. Waktu dibilang kamu butuh bapak rohani, mereka bilang enggak. Saya gak punya gambaran yang baik tentang yang namanya Bapak. Sehingga saya menolak segala macam bentuk pembapaan dalam hidup saya. Karena Bapak itu taunya cuma memaki, memarahin, mengatur, cuma menekan hidup saya. Makanya kita tolak pembapaan karena gambaran Bapak yang rusak. Tapi itu Bapak jasmani. Tapi juga ada orang-orang yang over the years. Saudara mungkin bertumbuh, maaf ya saya ngomong ini tuh gak berusaha nyerang siapa-siapa. Kan ini pengalaman yang umum. Saya pun ngalamin ini di tempat saya bertumbuh yang lama. Mungkin lewatin tahun-tahun kita bertumbuh di dalam gereja, ini mungkin bukan gereja pertama kita. Kita pernah ada di satu tempat di mana kita lihat figur yang seperti itu. Yang otoriter kah, yang abusive kah, yang memanfaatkan orang kah. Dan gambaran Bapak yang rusak itu yang kita bawa. Sehingga ketika kita masuk ke tempat yang baru dan kita bilang, kamu butuh dibapain. Tiba-tiba trauma ini muncul lagi. Dulu mereka bilang saya dibapain. Tapi yang ada hidup saya dimanfaatkan. Yang ada hidup saya cuma dipakai. Yang ada hidup saya cuma diperalat, yang ada hidup saya cuma ditekan. Saya trauma sama hubungan itu, sehingga saya gak siap untuk punya hubungan yang baru. Trauma.
Saya sampaikan ini dari awal. Hubungan pembapaan itu bukan program. Bukan satu hubungan yang bisa dipaksakan. Tapi satu undangan. Satu anugerah yang ditawarkan. Satu undangan itu artinya begini, Yesus bilang, ikut aku. Paulus bilang, ikut aku. Elia ke Elisa, ikut aku. Itu satu undangan. Satu anugerah yang ditawarkan. Gini, ketika ada anugerah yang ditawarkan dan kita memilih untuk menolaknya, yang rugi siapa? Yang memberi atau yang ditawarkan? Saya punya air nih. Kalau mau ambil aja. Nggak ditoel, nggak disentuh, nggak diterima. Yang rugi yang ngasih atau yang dikasih? Nangkep ya? Jadi saya ngajarkan ini tentang pembapaan selama 2 minggu, 3 minggu ini. Gak ada maksud dengan cara apa memaksa saudara masuk dalam hubungan itu. Tapi saya bilang gini, ada anugerah ini yang hilang. Yang harusnya kalau gereja bisa terima lagi dalam hidup mereka. Kita akan bertumbuh jauh lebih maksimal. Kita akan bisa genapi panggilan kita. Tapi kita harus izinkan satu ruang untuk Tuhan tempatkan otoritas rohani atas hidup kita. Untuk Dia membapai kita, membimbing kita, menuntun kita. Dan mengarahkan kita ke tujuan yang Tuhan punya buat hidup kita. Makanya di dalam Year of Expansion, itu visi kita tahun ini, tahun perluasan. Di bulan kedua ini kita belajar, we need to expand room for expansion. Kita harus perluas ruang untuk kita ngalamin ekspansi. Dan ruang yang kita harus perluas adalah area ini. Ya Tuhan, aku mau izinkan ada otoritas rohani atas hidupku. Saya mau ajak kita buka Alkitab kita ke Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 ayat 14 sampai 17. Nah ini ayat yang menarik, tapi hari ini juga ada satu roh yang saya mau kita hancurkan di tempat ini. Ada satu roh yang saya mau injak-injak di tempat ini, ada satu roh yang saya mau usir dari tempat ini. Satu roh yang saya udah pesan sama istri saya, tim profetik, kita akan perangin dan kita akan habisi eksistensi roh ini dari gereja ini selamanya di tempat ini. Nah saya mau saudara perhatikan ayat ini, bukan cuma kita belajar kebenarannya, tapi saya mau saudara tangkap esensinya dan kita mau nanti hancurkan sama-sama roh ini. Alkitab bilang begini, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu, dia bilang, tidak menerima roh perbudakan, yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu apa? Anak Allah. Oleh roh itu kita berseru apa? Ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka, nih perhatikan, hanya ketika kita anak, maka kita juga ahli waris. Dengan kata lain, tanpa ambil postur sebagai anak, kita gak mungkin terima warisan. Tanpa kita dibapain, kita gak akan bisa fulfill destiny kita. Saudara bisa lihat prinsip itu? Saya ngomong bolak-balik, cuman bapak yang bisa rilis anaknya ke dalam panggilannya. Waktu kita jadi anak, Alkitab bilang otomatis kita menjadi ahli waris. Artinya apa? Orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kita tahu ayat ini cukup familiar, tapi saya mau menarik perhatian saudara ke satu bagian spesifik di sini. Alkitab bilang ini, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak-anak Allah. Itu basic prinsipnya, itu prinsip dasarnya. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak-anak Allah. Masalahnya nggak semua orang dipimpin oleh roh Allah. Jadi nggak otomatis karena saudara ada di gereja, otomatis kita semua anak Allah. Otomatis kita punya spirit of sonship. No, only those who are led by the spirit of God. Hanya orang-orang yang dipimpin oleh roh Allah, statusnya berubah jadi anak. Nah kalau nggak semua orang dipimpin oleh roh Allah, ada roh apa lagi pastor yang mungkin beroperasi? Kita bilang begini, sebab kamu tidak menerima roh yang memperbudak kamu dan membuat kamu hidup dalam ketakutan. You did not receive the spirit of bondage again to fear. Kamu gak terima roh perbudakan lagi. Roh yang mengikat kamu lagi untuk kamu hidup dalam rasa ketakutan. But you receive the spirit of adoption. Tapi kamu menerima roh adopsi yang melaluinya kamu berseru, ya Aba, ya Bapa. Kamu menerima roh yang mengangkat kamu menjadi anak. Saya mau saudara perhatikan ke depan. Ternyata begini, Alkitab bilang orang yang dipimpin roh Allah adalah anak. Masalahnya saya bilang gak semua orang dipimpin oleh roh Allah. Kalau gak semua orang dipimpin roh Allah, memang ada opsinya apa aja. Ada satu, ini satu pilihan.
Ternyata ada orang-orang yang justru memilih untuk dipimpin atau menerima roh yang membuat dia diperbudak. Dan roh yang membuat dia diperbudak, membuat dia hidup dalam ketakutan. Kamu tidak menerima roh yang memperbudak kamu dan buat kamu hidup dalam ketakutan. Tapi ada roh satu lagi, tapi kamu menerima roh yang mengangkat kamu menjadi anak. Ada dua. Yang pertama namanya orphan spirit. Nah, saya perkenalkan namanya. Biar saya expose di tempat ini. Satu roh ini yang gak boleh lagi beroperasi di tempat ini. Roh yang memperbudak orang dan membuat orang hidup dalam ketakutan, namanya apa, Pastor? Saya kasih tahu namanya. Namanya orphan spirit. Orphan itu bukan nama ya. Orphan itu bahasa Inggris. Artinya gini, roh yatim piatu. Kalau roh yang satu itu mengangkat kamu menjadi anak. Spirit of adoption. Roh yang mengangkat kamu jadi anak. Roh yang satu lagi apa? Roh yang membuat kamu fatherless. Roh yang membuat kamu gak punya orang tua. Namanya orphan spirit. Roh yatim piatu. Di dalam kekristenan. Kekristenan cuma kenal dua ini aja. Orang-orang yang hidup sebagai yatim piatu. Dan orang-orang yang hidup ngerti posisinya anak. Yang satu ini beroperasi dengan orphan spirit. Orphan spirit ini punya karakter begini, Alkitab bilang. Membuat kamu diperbudak. Membuat kamu terikat. Dan hidup dalam ketakutan. Alkitab bilang gini. He who the Son set free is free indeed. Orang yang telah dimerdekakan oleh anak. Itu ngomong tentang Yesus. Alkitab bilang begini, adalah sungguh-sungguh sudah merdeka. Harusnya kekristenan yang kita hidupin waktu Alkitab bilang sungguh-sungguh merdeka. Tapi gak ada begini, merdeka tapi, kamu gak sungguh-sungguh merdeka. Nah kok bisa gitu, Pastor? Karena ada orang-orang yang menyerahkan dirinya dalam perbudakan. Yang disebut tadi roh yatim piatu. Membuat kamu punya perasaan takut terus. Am I good enough? And am I accepted? Apakah aku udah cukup layak? Apakah aku udah cukup pantas? Apakah aku udah perform cukup baik? Apakah aku udah mencapai standar yang dituntut? Apakah aku udah melakukan yang harus aku lakukan? Semua perasaan takut ada terus dalam hidup kita. Merongrong kita. Kenapa? Karena kita hidup sebagai yatim piatu. Kita selalu crave buat yang namanya acceptance. Kita selalu menantikan, haus dengan yang namanya penerimaan. Kenapa? Karena kita gak punya sense of belonging. Kita gak ngerasa kita jadi bagian dari sesuatu. We are living under orphan spirit. Kita hidup di bawah roh yatim piatu. Yang kita bilang buat kita terikat, diperbudak, dan hidup penuh dengan ketakutan. You ask your Christian walk, kamu tanya jalan kamu sebagai orang Kristen. Apakah kamu hidup dalam kemerdekaan penuh? Atau kamu hidup dengan rasa takut terus. Gak diterima, gak cukup layak, gak cukup pantas, gak cukup perform, gak cukup kudus, gak cukup suci, gak cukup, semuanya serba gak cukup. Terus ada beban itu ngikat hidup kamu. Or are you living in complete freedom? Apakah kamu hidup dalam kebebasan penuh? Alkitab ini bilang ada dua roh ini yang kita bisa milih untuk kita tunduk di bawahnya. Hanya orang-orang yang dipimpin oleh roh Allah yang adalah anak-anak Allah. Roh Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ini opsi yang satu lagi. Roh ini akan, Alkitab bilang gini, you receive a spirit of adoption. Roh ini adalah roh adopsi. Roh yang mengubah status kamu. Roh adopsi itu artinya apa sih? Yang tadinya gak punya bapak, gak punya orang tua, rubah statusnya jadi anak. You are no longer a slave, kamu bukan lagi budak, kamu bukan lagi yatim piatu, kamu bukan orang lagi yang gak punya orang tua dalam hidup kamu, tapi kamu dimasukkan memiliki postur sebagai anak. Dan hari ini berita baiknya buat kita semua. Kalaupun di tempat ini ada orang-orang yang sebelumnya hidup dan tinggal dan dikuasai dengan yang namanya orphan spirit. Saya percaya hari ini semua kita bisa dimerdekakan. Semua kita hari ini bisa menerima roh yang mengangkat kita jadi anak. Sehingga kita siap jadi anak-anak rohani yang siap dibapai. Sehingga hidup kita ada di dalam keluarga rohani yang akan bantu kita bertumbuh secara maksimal di dalam kepenuhan Tuhan. Dan waktu kita adalah anak, kita juga ada ahli waris. Orang-orang yang siap menerima janji Allah dalam hidupnya. Roh Kudus yang Tuhan mau berikan buat hidup kita, itu akan angkat posisi kita. Spirit of adoption, roh yang mengangkat kamu menjadi anak. Sehingga gini, di dalam kamu sekarang punya kesadaran yang baru.
Dan I'm no longer alone, bahwa aku nggak sendiri lagi, aku nggak yatim piatu lagi, aku nggak memiliki rasa tidak aman lagi, tapi I have this sense of belonging. Aku punya rasa jadi bagian dari sesuatu, keluarga rohani di mana aku merasa aman di dalamnya, nggak lagi penuh dengan ketakutan, nggak lagi terikat, dan di dalam kemerdekaan aku akan bertumbuh. Bahwa kalau aku mau hidup kudus bukan karena aku ditakut-takutin dari mimbar. Kalau aku mau memberi bukan karena aku diancam. Kalau aku mau melakukan sesuatu bukan karena aku dipaksa. Tapi di dalam kemerdekaanku sebagai anak, aku memilih untuk bertumbuh di dalam rumah rohaniku. Kalian boleh tanya sama anak rohani saya manapun. Saya bilang sama Elena, saya gak pernah bilang sama Elena, El, lo kalau gak nabur, hidup lo dikutuk. Miskin lo selamanya, gak pernah. Saya tanya pertanyaan ini, El, mau gak yuk ngalamin berkat Tuhan? Mau dong Pastor. El, lo mau gak ngalamin breakthrough di area keuangan lo? Mau kok. Gimana caranya? Saya cerita ya, apa yang saya lakukan. Tuhan ngajar saya gini. Oh gitu, kalau gitu saya juga mau. Terpaksa gak? Mudah-mudahan enggak. Kenapa? Karena sebagai anak posisinya. Ada orang tuanya yang mau bantu dia bertumbuh. Bukan dengan ancaman, bukan dengan kewajiban, bukan dengan keharusan. Tapi roh yang mengangkat dia anak. Dia terima makanan rohaninya dari bapak rohaninya akan buat dia bertumbuh. Semua anak-anak rohani saya, tanya. Saya gak pernah latih anak-anak saya dengan ancaman, dengan ketakutan, dengan tekanan. Saya kasih ruang. Bahkan sampai di titik ketika anak-anak rohani saya memilih untuk gak mau bertumbuh. Saya kasih ruang untuk dia ambil waktunya sendiri. Kita ngomong anak jasmani. Kita gak bisa paksakan anak jasmani kita bertumbuh terus. Anak kedua saya Sharon. Itu untuk waktu yang lama tinggi badannya gak naik-naik. Saya gak bisa pukul dia, tendang dia, ludahin dia, maki dia, marahin dia. Lu kalau gak tinggi juga awas ya. Gak bisa. Ada waktunya dia stop di situ, ada waktunya nanti naik lagi. Kasih ruang aja buat dia bertumbuh. Anak-anak rohani juga sama. Kita gak bisa dengan cara apapun memaksa anak-anak kita dengan ketakutan, ancaman dan semua yang lain. Mau dia berubah. Kita pengen sebagai orang tua rohani mereka untuk bertumbuh dan berubah. Tapi bukan dengan cara kita memperbudak mereka, ngancam mereka, buat mereka takut baru mereka berubah. Kasih ruang buat anak-anak kita terinspirasi dengan apa yang kita lakukan, kita hidupin dan buat mereka bilang ini, aku mau hidup kayak gitu. Aku mau berubah jadi begitu. Aku mau naik jadi seperti itu. Jadi saudara nangkep ya. Ternyata Alkitab menjelaskan ada dua macam roh. Yang dimana kita nih bisa secara sadar atau gak sadar. Kita beroperasi di dalamnya. Dan saya ngomong begini. Orang-orang yang gak beroperasi di dalam spirit of sonship. Roh yang mengangkat dia jadi anak. Otomatis beroperasi di dalam orphan spirit. Nah ini yang ngeri nih. Otomatis. Pilihan satu, pilihan dua. Saya gak pilih dua-duanya Pastor. Itu gak ada. Karena pilihannya cuma dua. Kalau saudara nggak yang satu, sudah pasti saudara yang satu lagi. Sebenarnya simple aja dong. Tanya sama orang. Kamu punya papa mama nggak? Orang tua. Oh, udah nggak ada. Kesimpulannya apa? Berarti kamu yatim piatu. Kita bilang, berarti kamu yatim piatu dong. Nggak juga. Loh kok aneh? Nggak mungkin. Pilihannya cuma dua. Punya orang tua atau yatim. Di dalam gereja pilihannya cuma dua. Either you are operating. Entah saudara beroperasi di dalam roh yang mengangkat kamu jadi anak. Kamu ini anak rohani yang dibapain. Atau kamu mungkin sedang beroperasi di dalam namanya orphan spirit. Wah itu bedanya gimana Pastor? Nah ini yang menarik. Saya kembangkan satu mekanisme. Untuk saudara ngecek. Masing-masing evaluasi ya. Saya kasih ada 8 checklist pertanyaan. Untuk saudara tujukan nama diri saudara sendiri. Untuk saudara menemukan. Apakah selama ini saudara hidup di bawah yang namanya orphan spirit atau tidak. Ngujinya ternyata gak susah. Jadi sekedar percaya saya ini. Enggak cukup. Kita ada ujian praktisnya nih. Ini langsung ke detect kok. Saudara ini beroperasi di bawah orphan spirit atau tidak. Yang pertama. How do you know you are living under orphan spirit? Yang pertama. Saudara gak memiliki satu orang pun yang saudara bisa datangi waktu saudara bergumul. Oh gampang ukurannya, saya gak mau kasih teori yang macam-macam, praktis banget.
Waktu saudara punya masalah, pergumulan, tantangan, saudara ngalamin sesuatu yang buruk dalam hidup saudara, wah stres, semuanya berantakan. Saudara nggak ngerasa punya seseorang yang saudara bisa datangi. Itu yang pertama. Iya pastor, waktu saya bergumul rasanya kayak sendirian banget. Saya nangis sendiri, nangis sendiri. Lagu dangdut deh. Semuanya sendiri pastor. Gak ngerasa ada orang yang peduli sama hidup saya. Itu the first sign. Tanda pertama. You're operating under orphan spirit. Kalau anak yatim piatu. Orang tuanya udah tinggalkan. Dia ada masalah, dia mau lari kemana? Itu perasaan pertama yang akan muncul. If you are living under orphan spirit. Waktu saudara punya pergumulan dan masalah, saudara gak tahu saudara bisa datang ke siapa. Itu yang pertama. Tanda kedua. Tanda kedua ini berhubungan dengan yang pertama, apa itu? You don't allow spiritual authority to speak into your life. Kamu tidak mengizinkan ada otoritas rohani yang berbicara ke dalam hidup kamu. Tadi yang pertama, kamu gak tahu lari kemana. Tapi saya kasih klarifikasi nih. Kamu gak tahu pergi ke siapa, ini bukan bicara tentang bestie kamu. Saya punya bestie, pastor. No. Saya ngomong orang ini, orang yang kamu tahu punya otoritas rohani di atas kamu. Yang dimana kamu kasih hak dia untuk berbicara ke dalam hidup kamu. Bestie kamu bisa nampung curhatan kamu. Tapi dia gak punya otoritas atas hidup kamu. Yang bisa menuntun kamu, mengarahkan kamu, menantang kamu berubah. Karena dia cuma tempat sampahnya kamu for the time being. Dan it's not wrong to have your bestie. Nggak salah punya best friend. Punya teman-teman nggak salah. Bahkan kadang-kadang mereka dijadiin tempat sampah kita pun mereka happy-happy aja. Lu bisa cerita kok sama gua. But that's not the problem. That's not the thing. Your friend is not your parent. Dia mungkin dekat sama kamu tapi dia nggak punya otoritas rohani atas hidup kamu. Makanya yang kedua, tandanya kita beroperasi di orphan spirit. Kita nggak mengizinkan ada otoritas rohani berbicara ke dalam hidup kita. Semua pertimbangan yang kita pakai untuk memutuskan masalah kita, itu cuman masukan-masukan yang kita kumpulkan, yang dimana kita petik yang terbaik dan kita kerjakan. Tapi nggak ada specific direction, nggak ada arahan yang spesifik. Saya kasih lihat bedanya. Ide bagus yang temanmu bisa berikan sama kamu, belum tentu idenya Tuhan. Waktu murid-murid Yesus, ini lagi memancing ikan di perahu. Alkitab bilang semalam-malaman, mereka gak dapat ikan. Struggle, pergumulan. Gimana nih, nelayan gak dapat ikan. Apa yang dilakukan? Pertama, mereka tahu harus datang kemana. Jesus. What do you have to do? Yang kedua, Yesus karena mereka lihat sebagai figur otoritas rohani bisa memberikan direction yang begini, nggak masuk akal. Semalam-malaman kok udah mancing nggak dapat ikan, Yesus bilang tebarkan jalamu ke sebelah. Mereka bilang, ini ide dari mana lagi? Kita punya teman semua di sini, kita konsultasi sama semua nelayan-nelayan terbaik. Nggak ada yang kita kasih kita nasihat kayak begitu. Tapi ketika ada otoritas rohani yang mulai kita izinkan berbicara ke dalam hidup kita, ke situasi yang kita hadapin, kita tundukkan diri kita di bawah otoritas rohani itu, tiba-tiba gini, breakthrough terjadi. Mereka taat, mereka tahu ini bapaknya yang mengarahkan mereka. Dan ketika mereka lakukan, wow, 154 ikan mereka tangkap. Apa itu? Spiritual authority. Tanda kedua, kamu hidup di dalam roh yatim piatu. Kamu gak mengizinkan otoritas rohani berbicara ke dalam hidup kamu. Ya saya dengar kok siapa aja ngomong dalam hidup saya dengar kok. Boleh-boleh aja. Tapi ujung-ujungnya kamu harus dengar orang tua rohanimu. Karena pada akhirnya dia yang Tuhan tempatkan untuk menuntun hidup kamu. Yang ketiga, tandanya kamu hidup di bawah roh yatim piatu. Your life is purposeless. Hidupmu gak punya tujuan. No direction, gak ada arah. Mau ngapain? Ya ngapain lagi pastor? Ya kerja, usaha, bisnis. Hari Sabtu pelayanan. Ya gereja rutin lah tiap Sabtu. Nah terus apa yang kamu kejar hidup kamu? Ya kejar apa ya gini aja, lihat aja nanti ada apa, ada apalah. No purpose.
No direction. Padahal kalau saudara nangkep dari awal tujuan pembapaan adalah untuk merilis anak-anaknya dalam panggilannya. Selalu harus ada tujuan, selalu harus ada arah yang saudara sedang tuju dalam hidup saudara. Nggak mesti cuma destiny saudara pada akhirnya, tapi ada target-target spesifik yang saudara that you have to work on, yang kamu harus urus dan kerjakan dan beresin dalam hidup kamu di setiap tahapnya. Saya ngomong sama anak rohani saya, Pastor Tom, Pastor Tiff, saya mau ketemu. Saya ngomong, kalian udah bertumbuh nih sampai level ini. Tolong ya, tahun ini PR-nya kalian. Kalau kalian lakukan ini, hidup kalian akan naik lagi. Work on this part. Beresin bagian ini PR-mu. Saya ngomong, saya kasih purpose. Terlepas dari destiny-nya suatu saat mau ngapain segala macam. Tapi bahkan di setiap titiknya, gini loh, nanti kamu kan mau ke sana. Tapi harus ngerti dulu sampai ke sana. Ini depan ada pengkolan nih. Lu jangan lihat jauh-jauh, sono tuh masih jauh. Pengkolan depan, belokan depan. Lu harus ngapain, harus tahu. Itu belok kiri, kalau you miss, muternya jauh, nggak kemana-mana. Oh gitu ya, siap. Ada tujuan, ada direction. Bukan cuma ngomong direction yang overall, tapi direction yang step by step. Ada yang ngarahkan hidup kita. Tiba-tiba hidup kita jadi punya tujuan yang spesifik. Target, apa yang kita harus bereskan dalam hidup kita. Kamu ini kalau keuangan bagus sudah, diberkati Tuhan. Tapi badanmu terlalu besar, kecilin. Target. Langsung tahu semua. Yang keempat. Apa tandanya kamu beroperasi di roh yatim piatu? Yang keempat, kamu gak ngerasa aman. Kamu gak punya perasaan safe and secure. Karena gak ada naungan, gak ada covering. You are not established in your identity. Dalam identitasmu tuh kamu gak kokoh. Ini identitas gak kokoh. Ya saya jemaat di KE, datang tiap minggu. Rasa aman gak? Ya lumayan, tapi juga kayaknya pastor juga gak kenal-kenal amat saya. Yang lain juga gak ada yang kenal-kenal amat. Saya identitasnya goyang tuh. Ya selama KE masih baik-baik ya saya stay di situ. Tapi ya gak tahu juga lah ke depan, lihat nantilah. Tuh, you're not established in your identity. Saya punya anak-anak rohani, saya cerita bolak-balik. Ada yang udah dari 18 tahun lalu, ada yang udah dari 16 tahun lalu, ada yang udah dari 6 tahun lalu. Anak-anak rohani yang saya bangun hubungan dengan mereka panjang. Dan saya mau cerita gini, lewatin bertahun-tahun ini saya lewatin hidup saya. Saya udah berusaha lakukan banyak hal, berusaha untuk kerjakan banyak hal. Dan gini, gak semua dari apa yang saya berusaha kerjakan di tahun-tahun itu mengalami keberhasilan. Bahkan saya mengalami kegagalan berkali-kali. Tapi ini yang menarik. Anak-anak rohani saya itu selalu orang-orang yang mengidentifikasi diri mereka di sebelah saya dan bilang gini, Pastor, kalaupun semua orang meninggalkan Pastor, kita akan maju terus sama Pastor. Gereja ini pertama mulai, ada satu kumpulan orang-orang ini yang secara terbuka serang saya, mereka nuduh saya macam-macam, mereka maki-maki saya, dan saya nggak debat sama sekali, istri saya nangis, semua itu terjadi. Saya bilang ya sudah, yuk kita putuskan pisah jalan. Anak-anak rohani saya, mereka hubungin saya satu-satu, mereka stood up, mereka bangkit dan bilang gini, Pastor, tanpa mereka pun kita harus maju. Apa yang Pastor butuh dari kami, kita akan maju sama-sama. Kenapa? Karena kita anak. They are firm in their identity. Identitasnya kuat. Dan kita ada di dalam perjalanan ini sama-sama. Ada perasaan aman. Karena di dalam keluarga rohani kita bisa hadapin semua dan kita bisa maju. Dan kita bisa capai hal-hal yang besar dalam Tuhan. Yang kelima, apa tandanya kamu beroperasi dengan yang namanya roh yatim piatu? Bahwa perjalanan kekristenanmu itu bersifat transaksional. Itu yang tadi saya ngomong. Otomatis kalau kamu bukan anak, semua yang kamu lakukan dalam perjalanan kamu sama Tuhan itu transaksional. Selalu ada hitungannya. Saya udah setia kok, bisnis saya belum breakthrough juga. Saya udah setia kok, saya belum ngalamin promosi juga. Saya udah setia kok, hutang saya belum lunas juga. Saya udah setia kok, jodoh saya belum datang juga. Transaksional. Selalu semua yang kita lakukan, kita sandingkan dengan apa yang saya bisa dapat darinya. Ironisnya, Yesus punya satu orang anak rohani, murid, yang sebenarnya statusnya udah jadi anak, tapi mental budaknya masih dibawa. Orang itu namanya Yudas. Apa yang Yudas bawa seumur hidupnya?
Satu pertanyaan itu. Keuntungan apa yang aku bisa dapatkan dari hubungan ini? Bayangin ya, selama 3,5 tahun dia jadi bendaharanya Yesus. Itu diporotin diam-diam duitnya. Dicuriin. Diambilin. Bahkan sampai terakhir waktu Yesus mau diserahkan, yang nyerahkan siapa? Yudas. Demi apa? Uang. Saya kutip perkataan seorang bapak itu di cerita anak yang hilang. Bapak itu bilang, kamu nih gimana sih? Semua milikku kok. Saya tanya sama saudara, Yudas sebagai bendaharanya Yesus yang megang uang, kira-kira bertahun-tahun itu uangnya diambilin sama Yesus, Yesus tahu gak menurut saudara? Menarik ya? Semua selalu jawab Yesus tahu, saya juga yakin Yesus tahu. Tapi kalau Yesus tahu kenapa dibiarkan pastor 3,5 tahun itu? Apa gak ada auditor zaman itu? Panggil gitu eksternal auditor, apa dia sungkan negur, kenapa kok dibiarkan? Gimana kalau ini isunya beda mindset. Yang satu transaksional, saya bisa dapat keuntungan apa nih? Biarinlah dikit-dikit gue ambilin. Tapi yang satu ngelihatnya gini, ini kan anak gue, yang aku punya, kamu punya, pakai aja. Tapi yang satu mindsetnya nyuri, yang satu mindsetnya enjoy. Bahkan ketika kamu masuk ke dalam hubungan pembapaan, tapi mentalmu transaksional, mentalmu budak, maka di akhirnya kamu cuma akan mengkhianati hubungan itu. Your Christian walk is transactional. Karena selalu pertanyaannya, saya bisa dapat keuntungan apa dari ini? Saya pengen dibapain sama Pastor Daniel. Kenapa? Supaya suatu saat saya mewarisi gerejanya. Saya pengen dibapain Pastor Daniel. Supaya apa? Supaya saya bisa khotbah kayak dia. Bisa. Ya ada area-area yang masih oke lah. Saudara mau belajar, bertumbuh di situ, saya mau ajar. Tapi ketika ada motivasi tadi, keuntungan apa yang saya bisa dapat? Dan ketika waktunya tiba, saya bisa jual dia, tukarkan dengan saya punya ambisi sendiri. That's a problem. Yang keenam, apa tandanya kamu hidup di bawah roh yatim piatu? Yang keenam nih, simple. Kamu gak bertumbuh. Gak bertumbuh. Seorang anak tanpa punya keluarga yang lengkap, gak ada bapak, gak ada ibunya. Yang pelihara dia, kasih makan, bantu dia bertumbuh, dia gak bertumbuh. Saudara mungkin pernah lihat, maaf ya kalau saya kutip ini nggak ada bermaksud menghina. Saudara mungkin pernah lihat anak-anak di Afrika yang kekurangan gizi. Berapa bilang, ini umurnya udah 12 tahun. Beberapa bilang, ini umurnya udah 20 tahun. Masih kayak anak kecil. Kering, kerontang kayak gitu. Kenapa? Yatim piatu, orphan, mereka tuh nggak ada yang buat mereka bertumbuh. Waktu hidup kekristenan saudara nggak bertumbuh. Itu udah jadi salah satu indikator. Jangan-jangan kamu hidup di bawah roh yatim piatu. Tapi kan pertumbuhan ini faktornya macam-macam, pastor. Mereka datang ke gereja, mereka dengar firman gak mau lakukan, juga mereka gak bertumbuh. Benar. Tapi yang membedakan begini, kalau kamu punya bapak rohani dan anakmu gak bertumbuh, ada orang yang secara langsung concern akan pastikan kamu bertumbuh. Kalau gereja saya khotbah, saudara dengar gak lakukan, saya bisa apa? Saya gak punya otoritas, saya gak punya peran, saya gak punya saya nggak punya kewajiban untuk datang ke satu-satu. Udah lakuin belum? Ini gimana? Ini gereja jemaat baru segini. Itu aja udah nggak mungkin kok dilakukan. Tapi sama anak-anak rohani saya punya anak rohani. Yang saya bilang, Yesus punya anak rohani cuma 12. Saya bisa pastikan satu-satu. Wah yang ini bandel nih. Ini belum lakuin nih, kan udah diajarin gimana. Saya bisa datang sama dia. Gimana? Udah lakuin belum? Makanya saya bilang kalau perjalanan kekristenan kita nggak bertumbuh, itu bisa jadi indikator kita nggak punya bapak rohani. Ini kuncinya. Nggak semua yang bertumbuh pasti punya bapak rohani. Tapi semua yang nggak punya bapak rohani itu kemungkinan besar nggak bertumbuh. Benar, kita dengar khotbah, kita lakukan bertumbuh. Tapi dengan bapak rohani, ada orang yang dengan sadar dan sengaja memastikan kita bertumbuh. Kalau di jemaat yang dengar khotbah nggak lakukan apa-apa, yang mau ngejar siapa? Yang mau perhatikan siapa? Yang mau nyari siapa? Itu pilihanmu sendiri. Tapi dengan pembapaan, kamu harus bertumbuh. Yang ketujuh, apa tandanya kamu hidup di bawah roh yatim piatu? Ini loh, kamu suka cari makan sendiri. Saya kasih tahu anak kecil ya, saudara yang punya anak tahu ini. Anak kecil ya, kalau dikasih pilihan, mau makan apa? McD. Besok, mau makan apa?
AW. Mau makan apa? KFC. Mau makan apa? Popeye. Ya, saya sebutin semuanya aja ya, karena saya nggak di-endorse kan. Satu dia sebut. Mau makan apa? Burger King. Saya kasih tahu nih, kalau seorang anak dikasih kebebasan untuk milih makannya sendiri, maka dia akan makan junk food. Dia akan makan sampah terus, sesuai dengan apa yang selera dia, apa yang dia mau, apa yang dia suka, apa yang dia enjoy. Itu ukurannya yang dia mau makan. Tapi apa yang memastikan anak ini makanannya sehat? Orang tuanya. Orang tuanya akan datang ke situ bilang, nggak boleh ya makan gitu terus ya. Sebulan sekali boleh. Tapi sisanya, makan sayur ya, makan daging, makan nasi, minum susu, telur. Kita pastikan dietnya itu benar. Seseorang yang nggak punya bapak rohani, punya kecenderungan gini, cari makan sendiri. Zaman sekarang banyak orang yang kerjanya mengais-ngais remah-remah di TikTok dan Instagram dan berpikir itu makanan rohani. Wah, keras ya. Dan dasar pilihannya apa? Yang saya doyan lah, Pastor. Yang enak. Yang lesat. Ya, saya mau kutip ayat lain. Kamu lagi menggenapi firman Tuhan loh. Apa itu? Alkitab bilang di hari-hari yang terakhir banyak orang yang mencari pengajar yang cuman menyukakan telinganya sendiri. Itu lagi kamu genapi. Loh iya. Tapi kenapa Alkitab sampai bilang gitu? Di hari-hari yang terakhir orang-orang itu cuma cari pengajaran yang menggelitik, yang menyukakan telinganya sendiri. Karena ayat itu lagi mengacu di hari-hari yang terakhir banyak orang yang beroperasi dengan roh yatim piatu. Kan saya bilang ini fatherless generation. Generasi yang gak punya bapak akan ngais-ngais makanannya sendiri. Maaf saya sebut remah-remah di TikTok dan Instagram. Kita dapat penggalan khotbah 1 menit, 2 menit kita pikir, oh ini makanan rohani saya. Kamu dapat less dan snack. Kamu dapat bahkan lebih remah daripada snack. Anak saya ya kalau makan ciki, makan. Udah habis masih ada remah-remahnya kan tuh. Micinnya tuh. Sampai micin-micinnya dijilatin. Ya ampun saya bilang kamu tuh udah satu kantong lu dimakan, micinnya aja masih digadoin. Nah itu. Bahkan bukan cikinya lagi. Remah-remahnya kamu masih jilatin. Masa itu kamu pikir makanan? Terus datang, Dedi, aku udah kenyang. Makan apa tadi? Makanan masih lengkap kok, kamu udah kenyang. Aku udah makan, Dedi. Ciki. Ya ampun. Ngelus dada kita. Terus mulai bilang sama Dedinya, Dedi mulai sekarang di meja suguhin ciki aja tiap hari. Waduh. Dengar, maaf ya saya ngomong hal-hal kayak gini, ini buat saya serius. Kenapa di KE kita belajar hal-hal yang berat, yang serius. Saya mau orang belajar benar-benar. Karena saya mau anak-anak yang dewasa muncul di sini. Paulus bilang satu kali, kalian ini gimana sih? Kalau dari sisi umur, kalian tuh harus udah dewasa. Tapi masih nyarinya susu. Yang begini, yang susu itu cuma buat bayi. Kamu maunya makanan kamu disodorin yang enak, yang tinggal suap doang, yang tinggal makan doang. Yang begini kalau perlu saya yang kunyah-kunyah buat kamu, nanti udah tinggal telan aja baru kasih mulut kamu tinggal telan sendiri. Masa yang kayak begitu yang mau disuguhkan terus? Saya mau bangkitkan orang-orang dewasa rohani. Alkitab bilang dewasa rohani makannya daging. Pastor gak bisa ya khotbah yang lebih cetek, khotbah yang lebih gampang, yang lebih bisa. Tapi apa yang mau dicetak di sini? Saya mau kita bertumbuh di sini. Saya mau kita dewasa di sini. Saya mau kita belajar di sini. Dan kalau saya negur seperti ini dengan keras buat semua kita di sini belajar. Saya mau saudara ngerti ini. Enggak ada setitik pun motivasi dari teguran saya itu dari kemarahan, kebencian. Seorang bapak tuh negur anak. Saudara tersinggung ditegur? Udah tersinggung semua nih, gak ada yang jawab. Saudara tersinggung gak kalau ditegur? Boleh gak saya tegur gini? Saudara nangkep mindsetnya ya? Jadi ini bukan tentang apa, siapa, segala macam. Saya terima masukan. Tapi saya harus bagikan dari perspektif ini.
Kalau kamu sadar kamu anak, kamu akan percayakan makanan kamu sama bapak kamu. Sama orang tuamu. Karena orang tuamu tahu apa yang baik buat kamu. Dengar ini, yang enak belum tentu sehat. Dan yang sehat belum tentu enak. Bilang sama sebelahmu, yang enak belum tentu sehat. Tapi yang sehat udah pasti baik. Bilang, yang sehat udah pasti. Saya tanya, mau yang enak atau yang baik? Mau yang enak atau yang sehat? Bener. Kalau ada ciki ada sayur mau makan yang mana? Wah ya ngomong di sini, tapi ciki digaduin juga. Kalau sayur gini loh, perutnya hilang. Sayur. Tapi ciki masih nangkap ya mindsetnya ya. Jadi ayolah kita mau bertumbuh sama-sama. Kalau anak kecil di pinggir jalan gak punya orang tua, dia ngais-ngais makanan di tong sampah, itu wajar. Itu ya cuman itu yang dia bisa lakukan. Dia cari makanan sendiri, apa yang penting ngisi aja deh. Tapi kalau saudara punya keluarga, maka percayakan makanan itu sama orang tuamu. Karena orang tuamu tahu apa yang baik buat kamu, apa yang perlu buat kamu. Wah ini agak keras nih, anak saya yang kedua. Dedi keras gak bisa gigit, belajar dong dek, kamu kan udah 10 tahun dia belajar, ngunyahnya lebih lama. Nah itu, tapi ketelan juga tuh. Tapi kalau saya bilang iya ya kamu kecil ya, yaudah deh gak usah jadi susu aja susu. Sampai 20 tahun belum tuh bisa makan daging. Di sini mungkin belum semua kita udah dewasa. Tapi yuk kita latih mulut kita untuk bisa ngunyah yang keras-keras, amin. Kita mau belajar di sini. Yang ke-8. Apa tandanya kita hidup di bawah roh yatim piatu? Ini yang ke-8. Gak ada orang yang menantang kita untuk berubah dan bertumbuh. Gak ada orang yang menantang kita untuk berubah dan jadi lebih baik. Gak ada. Saya ngajar lebih pelan gini lebih enak ya? Hah? Saya tanya nih, bener gak? Lebih masuk ya pelan-pelan gini ya? Ini materinya baru setengah. Saya dapat masukan, saya dengar juga. Ya minimal jangan cepat-cepat pastor, oke. Ya pelan-pelan nih. Beratnya gak apa-apa, tapi pelan-pelan oke. Sisanya minggu depan ya. Oke gak? Baru setengah loh, beneran baru setengah. Ini mabok kalau saya lanjutin. Tapi sejauh ini saya mau minimal saudara punya pengertian ini. Identifikasi. Saya hidup di bawah orphan spirit atau enggak? Tadi. Tanda-tanda tadi itu ada nggak dalam hidup saudara? Waktu kau ada masalah bergumul, kamu tahu nggak? Kamu bisa datang sama orang itu kapan aja. Kok jam 2 pagi. Loh kenapa? Kenapa jam 2 pagi? Aku nggak tahu kau harus ngomong kemana. Aku ngalamin tekanan, depresi, gini. Oh iya ya. Terus gimana? Mau ketemu kita, jam 2 pagi ketemu. Ya gimana? Enggak, doain aja. Oke kita doa. Anak rohani saya yang udah agak lebih dewasa dikit umurnya. Bu Linda masuk tahun yang baru. Datang sama saya. Pastor saya udah jalanin proses Tuhan ini 6 bulan. What's next? Apa berikutnya? Kemana saya harus arahkan hidup saya? Direction. Saya bilang saya udah tua pastor umur, tapi saya percaya belum pensiun. Tuhan masih punya tujuan buat hidup saya. Masih nyala gitu loh. Apa yang harus saya lakukan tahun ini? Apa target saya? Gini bu. Bertumbuh lagi, semua di-push untuk bertumbuh. Kita beroperasi di bawah roh yatim piatu atau roh yang mengangkat kita menjadi anak. Yang terakhir saya tutup dengan ini. Ada orang bilang, tapi pastor ngajarin semua ini tentang pembapaan, kita jadi orang tua rohani buat anak-anak rohani kita. Apakah artinya kita lagi mengambil alih posisi Bapa di sorga? Kenapa kita gak bisa langsung? Masa kita take over pekerjaan Bapa di sorga? Kita yang mau jadi Bapa di bumi? Ini jawaban saya. Kalau itu tuduhanmu, kita lagi mengambil alih fungsi Bapa di sorga. Kenapa Rasul Paulus bilang di 1 Korintus 4 ayat 15, kamu mungkin punya beribu-ribu pengajar, tapi kamu gak punya banyak bapak. Cuman aku bapakmu.
dalam Kristus. Kita tanya sama Paulus, apakah kamu berusaha menggantikan figur Bapa di sorga? Kamu mau jadi Bapa buat mereka? Enggak, karena saya ngomong tadi bahwa Bapa di sorga, figurnya, fungsinya, perannya direpresentasikan oleh orang-orang yang Tuhan tempatkan sebagai otoritas rohani di atas hidup kita. Justru lewat mereka kita bisa melihat Bapa di sorga. Makanya Yesus ngomong, waktu muridnya, tadi saya udah kutip, tunjukkan Bapa sama kami. Itu apa yang muridnya minta, tunjukkan Bapa sama kami. Itu pakai bahasa lain, kita gak butuh lihat kamu. Kita maunya lihat Bapa di sorga aja. Kenapa kita butuh Bapa rohani yang jasmani, yang fisik? Kita maunya Bapa di sorga aja langsung. Tunjukkan Bapa sama kami. Yesus bilang apa? Kamu tuh gimana sih? Kalau kamu lihat aku, kamu lihat Bapa. Dengan kata lain, Bapa di sorga itu direpresentasikan lewat hidup kita. Ngomong pembapaan rohani, orang suka keberatannya kayak gitu. Tapi kalau saya ngomong prinsip umum, di sini bapak-bapak yang punya anak boleh angkat tangan? Saya ngomong prinsip umum. Kamu sebagai bapak yang punya anak, di rumah tugasmu adalah merepresentasikan Bapa di sorga buat keluargamu, buat anak-anakmu di rumah. Amin. Ini kok kita gak nyangkal? Kita kok bisa terima? Kalau kita ngomong tugas Bapak adalah merepresentasikan Bapa di sorga buat keluarganya. Saya bisa tanya dong, kamu mau gantikan posisi Bapa di sorga? Prinsipnya sama. Mau itu di rumah tanggamu, seorang bapak figur yang bertanggung jawab untuk merepresentasikan Bapa di sorga. Makanya kalau bapaknya abuse, susah anakmu kenal Tuhan. Bapak rohani juga sama. Bukan menggantikan figur Bapak, tapi justru merepresentasikan Bapak lewat apa yang kamu lakukan dengan hidup kamu. Yesus bilang, kalau kamu lihat aku, kamu lihat Bapa. Yuk saya mau ajak kita untuk datang sama Tuhan untuk berdoa. Ingat saya bilang tadi, hari ini ada satu roh ini yang saya mau kita bereskan di tempat ini. Roh ini kita gak mau kasih ruang lagi untuk hadir di tempat ini. Roh ini kita mau usir sejauh-jauhnya dari tempat ini. Yang tersisa dari tempat ini cuman orang-orang yang siap jadi anak. Punya spirit of sonship. Siap untuk dinaungi. Siap untuk dibapai. Siap untuk tergabung di dalam keluarga rohani. Yang dimana hidup saudara akan dibantu untuk bertumbuh secara maksimal. Dan pada akhirnya bisa dirilis, dilepaskan ke dalam panggilan hidup saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pesan-Mu yang kami boleh dengar hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau sudah berbicara dengan sangat jelas buat setiap kami. Ternyata Tuhan, kami sadar di mana letak struggle kami, pergumulan kami bisa masuk di dalam area pembapaan. Yang pertama, banyak kami gak tahu kalau pembapaan itu ada dan tersedia. Kami punya semua pengalaman kami di waktu yang lalu. Apakah itu di waktu kami dibesarkan secara jasmani di rumah kami dengan orang tua kami jasmani, atau kami pernah ada di dalam keluarga rohani, orang tua rohani dan gereja yang mengabius kami sehingga kami gak berpikir ada yang namanya pembapaan yang benar. Beberapa kami juga Tuhan, kami ngalamin abuse sehingga kami gak bisa percaya sama figur itu. Hari ini Tuhan, kami sadar di mana letak masalahnya dalam perjalanan kami. Tapi kami mau disembuhkan. Kami mau Tuhan di dalam hidup kami kasih ruang. Kalau ini tahun perluasan, tahun ekspansi, kami perlu siapkan ruang untuk hidup kami siap dinaungi, siap dibapai, siap dibimbing oleh orang yang Tuhan mau tempatkan dalam hidup kami. Dan hari ini kami dibuat ngerti bahwa hidup kami punya pilihan, kami beroperasi di bawah roh yang mana. Apakah itu roh yatim piatu atau roh yang mengangkat kami menjadi anak. Boleh musik iringi saya pelan-pelan. Dan ketika kami belajar hari ini Tuhan, tentang tanda-tandanya kami beroperasi dalam roh yatim piatu. Banyak dari kami di tempat ini sadar, oh selama ini ternyata kami beroperasi di bawah pengaruh roh yatim piatu. Roh yang mengikat kami dan membuat kami hidup terus dalam ketakutan. Gak ngerasa cukup pantas, gak ngerasa cukup layak, gak ngerasa kami diterima, gak ngerasa kami jadi bagian dari sesuatu. Terus seperti ada yang menghantui kami. Semua yang kami lakukan based on performance, selalu diukur dari kinerja.
Kami selalu ngerasa kalau kami lakukan yang baik, kami akan disenangi orang, kami akan disukai, kami akan diterima. Tapi anak selalu diterima apapun kondisinya, bahkan jatuh sekalipun dia tetap anak. Yang dimana dia gak akan pernah diusir di dalam rumah tangga rohani itu. Tuhan, kami sadar selama ini banyak dari kami beroperasi di bawah roh yatim piatu. Kami gak tahu harus datang kemana ketika kami bergumul. Kami gak tundukkan diri kami di bawah otoritas rohani yang bisa berbicara ke dalam hidup kami. Ada orang ini, figur ini yang selalu hadir untuk mengarahkan kami, memberikan kami tujuan. Ada orang yang menegur kami, ada orang yang memberi makanan rohani buat kami. Tahu apa yang baik buat kami. Dan kami percaya bahwa yang dia berikan itu yang baik. Hari ini Tuhan, kami mau keluar dari roh yang satu untuk masuk ke roh yang satunya lagi. Kami percaya yang satu berasal dari iblis, yang satu berasal dari Tuhan. Iblis mau kami gak pernah kenal figur Bapa itu. Iblis mendistorsi, merusak, menghancurkan gambaran Bapa di sorga dengan cara menghancurkan gambaran Bapa di bumi. Apakah lewat Bapa jasmani kami maupun lewat Bapa rohani kami. Kami lihat banyak figur-figur pemimpin rohani kami yang rusak, yang hancur. Sampai kami berkata gak usah lihat orangnya, lihat aja pengajarannya. Tapi Tuhan kami sadar tanpa kami lihat orangnya, tanpa kami lihat bagaimana dia menghidupinya. Bagaimana pengajarannya bisa kami terima. Bagaimana pengajarannya bisa masuk dalam hidup kami. Tuhan, aku berdoa di musim ini, di waktu ini bangkitkan bapak-bapak rohani yang bertanggung jawab, yang bukan cuma bisa mengajar anaknya jangan merokok tapi dia sendiri merokok, tapi bapak-bapak jasmani yang mengajar anaknya lewat hidup yang dia bagikan. Hari ini Tuhan, kami mau keluar dari yang satu, kami mau masuk ke yang lain. Kami mau terima Roh Kudus, roh yang Alkitab katakan Spirit of adoption, roh yang mengangkat kami menjadi anak. Kami jadi punya status itu, kami jadi punya kerinduan itu, kami jadi punya kebutuhan itu di dalam kami. Roh yang membuat kami berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh yang membuat kami mulai mencari, roh yang membuat kami mulai merindukan, roh yang membuat kami mulai meminta, menantikan Bapa, tunjukkan Bapa rohani kami di bumi. Orang yang kamu tempatkan atas hidup kami, yang akan menolong kami untuk fulfill destiny kami. Saya minta semua pejamkan mata saudara. Ini momen yang kudus. Berapa banyak saudara di tempat ini yang hari ini mau dengan rendah hati berani mengakui, kayaknya selama ini saya beroperasi di bawah pengaruh roh yatim piatu. Beberapa dari tanda-tanda tadi, gejala-gejala tadi yang pastor sebutkan, saya punya. Bahkan begini, kalau bahkan minimal satu diantaranya saudara alami, sekedar untuk aman, kita mau datang sama Tuhan. Jadi gak perlu 8-8-nya. Saudara bilangnya 7 ada tapi 1 enggak. No, bahkan 1 aja saudara alami. Kita mau pastikan aja, roh ini gak punya ruang beroperasi dalam hidup kita. I just want to break that spirit from your life. Saya mau patahkan dan hancurkan roh itu dalam hidup saudara, sehingga gak lagi punya ruang untuk menguasai saudara. Kemudian saya akan minta Tuhan untuk mencurahkan kuasanya di tempat ini, menyembuhkan setiap area trauma dan luka dalam hidup saudara, sehingga saudara gak lagi punya gambaran Bapa yang salah. Dan hidup saudara siap berikan ruang untuk saudara punya naungan rohani. Berapa banyak saudara yang berani jujur ngakui, kayaknya pastor, selama ini roh ini cukup kuat mendominasi hidup saya atau mempengaruhi hidup saya, roh yatim piatu. Boleh gak saudara angkat tangan saudara di tempat saudara masing-masing. Tolong jangan ada yang lihat kiri kanan. Hargai hadirat Tuhan di tempat ini. Kau gak usah ngurus orang lain. Ini antara dirimu sendiri dengan Tuhan. I know this is private. Saya tahu ini personal. Banyak kita nggak berani akui itu di sini. Tapi Tuhan tunjukkan sama saya sangat jelas dari awal minggu ini.
Many of them, banyak dari mereka, hidup di bawah pengaruh roh yatim piatu. Kamu gak punya bapak rohani yang kamu bisa akui sebagai otoritas rohani atas hidupmu. Datang di hadapan Tuhan. Datang di hadapan Tuhan. Tuhan, dengan otoritas yang kau berikan kepadaku di tempat ini, Tuhan, aku patahkan, aku hancurkan setiap roh yatim piatu yang beroperasi dalam hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus. I break that curse. Aku patahkan kutuk itu. Roh fatherless, tanpa bapak. Orang-orang yang berpikir bisa hidup sendiri dengan keangkuhan dan kesombongannya. Kami gak butuh figur otoritas rohani dalam hidup kami. Yang penting kami punya Tuhan. Kami patahkan keangkuhan itu. Kami patahkan roh yatim piatu itu. Independent spirit. I break it in Jesus name. Aku hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan aku declare, mulai hari ini di tempat ini gak ada ruang buat orphan spirit, buat roh yatim piatu beroperasi di tempat ini. Gak bisa mempengaruhi siapapun di sini, gak bisa mencengkram siapapun, gak bisa mengendalikan dan gak bisa memperbudak siapapun di tempat ini. I declare this place is free from orphan spirit. Tempat ini bebas dari roh yatim piatu. Aku larang kau untuk kembali dan beroperasi dalam hidup kami. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua kita angkat kedua tangan kita di tempat masing-masing. Angkat kedua tangan kita. Tuhan, di area di mana ada trauma dalam hidup mereka. Apakah di dalam mereka dibesarkan waktu kecil dengan orang tua jasmani mereka. Mereka di-abuse, dipukul, dianiaya, dilecehkan. Mengalami pengalaman-pengalaman yang gak baik. Sehingga mereka punya figur bapak yang rusak. Tuhan, aku minta roh-Mu saat ini untuk turun dan sembuhkan setiap kami, Tuhan. I ask for your healing power, Lord, just to come. Kuasa-Mu menyembuhkan, Tuhan. Kuasa-Mu menyembuhkan, Kuasa-Mu menyembuhkan. Aku juga minta, Tuhan, area-area di mana mereka pernah di-abuse secara spiritual oleh otoritas rohani di atas mereka sebelumnya. Apakah gembala mereka, apakah pemimpin rohani mereka sebelum ini, mereka dimanfaatkan, mereka dipengaruhi hidupnya, mereka dirusak hidupnya. Tuhan, aku minta, Tuhan, Kuasa-Mu menyembuhkan saat ini. Menyembuhkan. Every bit of trauma, setiap trauma sekecil apapun, Tuhan, aku minta, Tuhan, sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kasih ruang buat Tuhan menyembuhkan kamu hari ini. Kasih ruang buat Tuhan menjamah engkau hari ini. Kasih ruang buat Tuhan memulihkan engkau hari ini. Tuhan, sembuhkan. Sembuhkan setiap kami, Tuhan, di tempat ini. Sembuhkan Tuhan, sembuhkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan Tuhan setiap kami. Sembuhkan Tuhan. Sembuhkan setiap kami, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan kami, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan, aku lepaskan roh-Mu saat ini. Roh Kudus-Mu. Spirit of adoption. Roh yang mengangkat kami menjadi anak. Kami terima itu saat ini. Kami bawa masuk dalam hidup kami saat ini. Roh yang mengangkat kami menjadi anak. Roh yang bersaksi bersama-sama dengan roh kami bahwa we are sons, bahwa kami anak-anak Allah. Roh yang membuat kami berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh yang memunculkan kerinduan bahwa kami butuh dibapai, bahwa kami butuh jadi bagian dari keluarga rohani. Roh yang memberikan kami kesadaran, kami perlu dibimbing, kami perlu dituntun. Kami mau buka diri kami, Tuhan, untuk anugerah ini bekerja dalam hidup kami. Roh yang mengangkat kami jadi anak. Tuhan, aku lepaskan di tempat ini. Aku lepaskan, Tuhan, di tempat ini. Aku lepaskan, Tuhan, di tempat ini. Aku lepaskan di tempat ini, Tuhan. Kami semua siap, Tuhan, masuk di dalam musim ini. Tuhan, perluas kemah kami. Tuhan, bentangkan tenda kediaman kami. Kami siap jadi anak-anak rohani yang jadi bagian dari keluarga rohani. Sehingga kami siap menerima warisan Tuhan. Kami akan menduduki, Tuhan, bangsa ini, bahkan kota-kota sunyi. Kami akan penuhi bangsa ini dengan kemuliaan Tuhan.
Terima kasih Tuhan buat hari ini, terima kasih buat pesan ini. Dan sebentar Tuhan sebelum kami pulang, kami mau siapkan hati kami terima berkat yang dari Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan, kita angkat kedua tangan kita. Siap terima berkat yang berasal dari Tuhan. Pergilah, kembali ke tempat di mana Tuhan tempatkan hidup saudara masing-masing. Dan bersinarlah terang bagi kemuliaan nama Kristus. Pergi dengan membawa berkat kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis, yang indah, yang intim dengan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin, amin. Tuhan berkati semuanya.